kelompok 4 akan memaparkan materi kami. Nah, seperti di video sebelumnya, kami memaparkan materi mengenai proyeksi penduduk. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi proyeksi penduduk terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan, kelahiran, kematian, dan migrasi. Sensus penduduk menjadi parameter demografi dan proyeksi penduduk, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikatornya. Bagi pemerintah daerah itu sendiri, sensus penduduk digunakan untuk mendapatkan jumlah penduduk berdasarkan domisili yang datanya akan digunakan untuk program-program kependudukan dan program sosial. Di sensus penduduk 2020 ini menggunakan metode kombinasi dengan menggabungkan dua data, yaitu data registrasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil, dan menggunakan dua tahap. Yang pertama yaitu sistem online atau daring, dan yang kedua yaitu sistem manual. BPS sebagai penyelenggara sensus penduduk memprediksi penduduk di Indonesia pada tahun 2045 yang akan datang akan mencapai 319 jiwa atau meningkat 45% dari tahun ini. Target partisipasi dipasang secara nasional dan BPS menargetkan partisipasinya mencapai 22,9%. Namun, sebenarnya di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona, sistem online adalah opsi yang paling tepat, paling aman, paling masuk akal untuk melakukan sensus penduduk dan mengetahui jumlah penduduk di Indonesia itu sendiri. Pemerintah sendiri telah mengizinkan aparatur sipil negara bekerja dari rumah atau work from home yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan virus corona di lingkungan instansi pemerintah. Pekerjaan dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan internet. Tidak hanya pekerjaan, sekolah pun dilakukan dengan hal yang sama, yaitu school from home. Momen work from home ini dan school from home ini adalah peluang bagi sensus daring untuk rebound kembali. Dalam kondisi sekarang, sensus daring boleh jadi merupakan satu-satunya peluang yang dimiliki Indonesia untuk memproyeksikan penduduk dan pembangunan masa depan. Sensus penduduk 2020 berada di bawah bayang COVID-19. Skenario terbaik adalah target partisipasi daring terwujud, meskipun target yang dipasang tidak 100% mencakup keseluruhan penduduk. Artinya, meski target 22,9% tercapai sepenuhnya, verifikasi tahap kedua tetap diperlukan dan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Saat itulah 3.900 petugas sensus akan dijaring oleh BPS untuk melakukan tugasnya door to door untuk mewawancarai setiap kepala keluarga yang tidak tercatat secara daring. Aktivitas massal ini tentu sangat beresiko di tengah Indonesia yang sedang menjalani proses social distancing dan mungkin nantinya akan ada kebijakan lockdown. Dalam konteks self-awareness, kesadaran setiap kepala keluarga itu sangat dibutuhkan, bahwa proyeksi kependudukan dan pembangunan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya bergantung kepada data yang diisi oleh setiap kepala keluarga. Proyeksi kependudukan bukanlah perkara yang main-main, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh kepala keluarga untuk melakukan pengisian data secara jujur dan apa adanya, karena baik buruknya suatu proyeksi kependudukan itu bergantung kepada kualitas data yang diberikan oleh setiap kepala keluarga. Milenial di sini sangatlah penting. Bagaimana anak-anak muda ini mendorong orang tua mereka yang masih gaptek atau tidak bisa mengisi formulir secara daring untuk mengajari mereka agar bisa mengisi formulir secara daring. Semua ini bergantung kepada bangsa ini. Apakah sensus penduduk 2020 ini yang dilakukan secara daring akan berhasil sesuai dengan harapan Pak Presiden atau justru malah sebaliknya tenggelam dalam bayangan bak corona yang hanya terlihat dalam mikroskop. Virus corona diprediksi akan menginfeksi setengah populasi dunia. Melihat hasil pandemi EUI,
memperkirakan pertumbuhan global akan berdiri hanya di angka 1% untuk tahun 2020, turun dari perkiraan sebesar 2,3% sebelum wabah dimulai. Ini akan menandai tingkat terendah dalam pertumbuhan produk domestik bruto global atau GDP sejak krisis keuangan global. Data dari Johns Hopkins University menunjukkan pada hari Rabu, COVID-19 telah melampaui 200.000 kasus di seluruh dunia, dengan lebih dari 8.000 orang meninggal secara global, lalu lebih dari 82.000 orang di seluruh dunia telah pulih dari virus. Rasio kematian tergantung pada kapasitas negara untuk secara efektif mendeteksi, melacak, dan menahan epidemi. Rasio kematian akan lebih tinggi di negara-negara dengan sistem perawatan kesehatan yang buruk seperti di Sahara Afrika. Materi selanjutnya mengenai jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Apakah naik atau menurun? Yaitu sebelum sensus dilakukan, pemerintah telah menyusun proyeksi untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Proyeksi adalah perkiraan total penduduk yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 berada di kisaran 271 juta jiwa dengan paling banyak menghuni Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa adalah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Pulau Papua dan Kepulauan Maluku memiliki jumlah penduduk terkecil berdasarkan perkiraan tersebut. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 yang makin padat tiap tahun tentu punya dampak positif. Namun, padatnya penduduk menyimpan risiko, misalnya saat ada wabah seperti virus corona saat ini. Padatnya penduduk memudahkan penyebaran virus karena sering kontak dengan orang lain tiap hari. Adapun kata ahli epidemiologi Dr. Stephen Goodman dari Stanford University dikutip dari New York Times mengatakan bahwa kepadatan penduduk adalah musuh pada situasi seperti sekarang. Dengan populasi yang besar, orang saling berinteraksi setiap hari dan dengan cara itulah virus menyebar dengan cepat. Penduduk yang terkonsentrasi di satu lokasi mengakibatkan virus makin mudah menyebar. Lokasi ini misalnya area tempat tinggal dan transportasi publik. Dampak negatif virus makin cepat dirasakan di wilayah berpopulasi besar, dengan penduduk terpusat dibandingkan yang tersebar. Salah satu contohnya di wilayah padat penduduk adalah New York, yang memiliki populasi paling tinggi di Amerika Serikat. New York melakukan social distancing dengan menutup sekolah dan mendorong warganya tinggal di rumah untuk menekan risiko penyebaran virus corona. Namun, dampaknya tidak langsung terlihat karena jumlah penduduk yang besar dan padat. Oleh karena itu, pengalaman New York harus membuat Indonesia belajar menghadapi serangan wabah. Dengan persiapan dan pencegahan yang baik, penyebaran wabah bisa diantisipasi sejak dini di wilayah populasi tinggi. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 yang tinggi hingga beberapa tahun yang mendatang tak perlu mengalami dampak wabah yang sangat buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab angka kematian di Indonesia tinggi akibat virus corona. Nah, sudah dijelaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. Arif Fahrial Syam, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang meninggal akibat COVID-19. Faktor penyebab kematian yang pertama adalah faktor umur. Dalam laporan yang terbit di jurnal Lancet edisi 9 Maret 2020, disebutkan bahwa faktor umur sangat mempengaruhi tubuh dalam melawan corona.
Berdasarkan keperpustakaan yang ada dan dari jurnal Lancet, umum menjadi faktor penting terkait kematian COVID-19. Semakin tinggi usia, maka semakin berisiko pada kematian. Yang kedua, skor SOFA. Sepsis adalah gangguan fungsi organ akibat infeksi yang dapat menyebabkan kematian. Gangguan fungsi organ tersebut dapat dinilai menggunakan kriteria yang sudah disepakati, yaitu skor sekuentil atau sepsis related organ viral assessment atau SOFA, yang melibatkan sistem respirasi, pembekuan darah, kardiovaskular, sistem saraf, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Mudahnya, ketika pasien sudah datang ke rumah sakit, dokter dapat melakukan prognosis atau prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit setelah melihat tekanan oksigen di dalam tubuh, jumlah trombosit, fungsi hati, tekanan darah, tingkat kesadaran, dan fungsi ginjal. Yang ketiga, the dimer. The dimer atau fragment the dimer atau dalam bahasa Inggrisnya fibrin degradation fragment adalah suatu jenis uji sampel darah di laboratorium yang bertujuan untuk membantu melakukan diagnosis penyakit dan kondisi yang menyebabkan hiperkoagulabilitas, suatu kecenderungan darah untuk membeku melebihi ukuran normal. Ini adalah faktor prognosis atau prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit yang bisa didapatkan ketika pasien datang. Yang keempat, pasien datang terlambat. Jadi, pasien-pasien ini datang terlambat. Seperti kita ketahui, rumah sakit rujukan sudah penuh. Di sisi lain, mungkin ada rumah sakit dengan fasilitas terbatas, sehingga harus dikirim ke rumah sakit yang lain. Jadi, hal-hal ini yang membuat pasien datang terlambat ke rumah sakit. Saat pasien datang terlambat dan pemeriksaan juga dilakukan terlambat, bisa saja kemudian sudah muncul komplikasi penyakit lain. Sebagai contoh, mungkin saja pasien memiliki komplikasi gangguan ginjal, gangguan liver, atau mungkin trombositnya sudah turun pada saat datang ke IGD. Yang kelima, penyakit penyerta. Beberapa penyakit penyerta yang bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan pasien COVID-19 adalah kencing manis, penyakit paru kronis yang menyebabkan kelainan pada paru dan jantung. Jika seseorang sudah memiliki penyakit paru, itu artinya organ sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Orang-orang ini dengan penyakit penyerta juga berisiko tinggi pada kematian bila terjadi infeksi COVID-19. Adapun beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona yaitu yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, jika ingin bepergian jangan lupa menggunakan masker. Hindari bersentuhan dengan orang lain. Jangan sentuh area wajah. Nah, yang kelima yaitu selalu ingat etika bersin dan batuk dengan cara tutup mulut dengan tisu atau lipatan tangan. Yang keenam, hindari berbagi barang. Yang ketujuh, bersihkan perabot rumah. Dan yang kedelapan, melakukan physical distancing. Jangan lupa selalu mencuci bahan makanan dan tingkatkan imunitas tubuh. Tadi materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.